Untuk sama sudah tidak menjawab kalian. Saya tahu. Sudah kaji. Asal itu. Kalau 100 sudah. Asal itu. Kalau nanti asli bro, anda boleh satu mulai jam 1 jam 8 lah. Jadi ternyata jam 10. Awal ini adalah kenapa saya memaksa dalam tanda kutip ngaji. Saya berjanji membuat sistem metode yang sangat mudah ingat. Karena kenapa seperti itu? Ketika suatu saat sampai kebanyakan mau meneruskan di sini toh. Ketika yang sudah kelas sampai ketika sudah di aliyah pulang berapa? Jam sekawan, jam 4 itu sampai sini sudah lelah pikiran, lelah badan, lesu, ngantuk dan sebagainya. Itu untuk pelajaran nahwu shoroh itu akan sulit. Masalahnya nahwu shoroh itu kalau dalam formal itu seperti matematika dan kimia dan seperti itu. Meniscayakan mengharuskan berpikir menghafal. Harus hafal itu dalam pelajaran nahwu shoroh. Sementara nahwu shoroh itu alat untuk membaca kita supaya kita bisa memahami dengan benar apa yang dimaksud oleh musonad, oleh pengarang kita. Seperti alladzi yujibu al-busra sitat asya, ini wajibu atau yujibu atau nyaujibu atau nyaujabu atau yujabu. Menurut secara keseluruhan itu berdasarkan yang dijadikan acuan, yang dijadikan ukuran tetap nahwu dan shoroh. Bagi orang yang mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu nahwu shoroh itu punya wajib. Beda dengan orang yang tidak mempelajari fikih. Nanti lawan juga gerak lawan bersama saya merasa pegang. Pokoknya apa yang dibuka di satu. Nanti setiap 15 menit kita menghela nafas panjang. Kita beri contoh menghela nafas. Saya beri contoh. Nah, bisa diulang. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ambil nafas, tahan, 10 menit bisa. 10 menit bisa. Belum pernah dicoba. Yang tak kelihatan atau terhalang pandangannya boleh cegah, asalkan sudah besar. Jadi nggak usah mengarahkan cari ke sana mbak, cari ke sakit.
Kita kamu cari sendiri ini sangat jelas. Itu logika dasar kan. Ketika lapar berarti yuk makan. Ketika sampai hutang, sampai istighfar, astagfirullah, apakah hutangnya terbayar? Dan logika dasarnya ketika punya hutang jadi ketika gosok sendal oleh teman 10.000 saya sendal tak gosok tapi sendal ora dibalik. Sendal itu kembalikan. Begitu sampai kok terdalam cari tempat yang orang terdalam. Masalahnya dalam metode al-munyasar itu menistayakan kapal melalui tulis dan kebiasaan. Pun al-kalam al-jumlah itu dalam susunan bahasa Arab ini untuk pengantar ini terdiri dari berapa kata? Kata itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan kalimat. Berarti ini terdiri dari berapa kalimat? Kalimat itu sama dengan lafaz. Itu dalam bahasa Arab itu contohnya seperti ini. Zaitun qa'imun, zaitun bidari, anadofatu minal iman, as-salatu qa'imun minan naum. Seberapapun banyaknya tulisan dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran sekalipun itu hanya terdiri dari 3 kalimat. Apa itu? Kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat isim, fi'il, huruf. Kalimat isim itu bentuknya ada sangat banyak. Tidak mungkin menghafal satu persatu. Ya mungkin aja, tapi ya kesulitan kalau menghafalkan satu persatu di kalimat isim. Tapi kita perlu tanda untuk mengetahui kalimat isim, tanda untuk mengetahui kalimat isim, tanda untuk mengetahui kalimat fi'il. Tanda kalimat isim pakai sukun huruf kubir, khofi wa tanwini wa tukulil alifi wal lam. Bil khofi yang pertama bil khofi. Bilkom itu dengan berhuruf jar. Berhuruf jar. Semua kalimat yang berhuruf jar berarti kalimat isim. Ini nanti akan diterangkan masing-masing dalam bab mahfudzatil asma. Tanwin. Kalimat yang ada tanwin berarti dia kalimat isim. Wa tukulil alifi wal lami ada alna. Semua kalimat yang ada alna itu kalimat isim, dan semua kalimat hurufil khofdi. Huruf khofat apa saja? Min, wailah, ba'an, barang, dan seterusnya. Semua kalimat yang terletak setelah huruf khofat berarti dia kalimat isim. Contoh an Abi Hurairah an Abi Hurairah an Abi Hurairah an Abi Hurairah an kalimat Paris menyuruh bil buat tanwini wa bil alifi wal lam wa bil baca min wa ila wa an wa ala wa an
Ini kalimat wa hurufil qafri. Ini kalimat kalimat ada berapa? Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Dan kalimat huruf apa? Huruf al itu termasuk huruf. Semua kalimat yang terletak setelah huruf qaf berarti dia kalimat isim. Karena ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa bil khafdi. Wa ya bi wa ila wa an wa ala wa bi wa ruba baca ulang. Kalimat yang terletak setelah huruf jar, huruf qaf di situ berupa an, itu pasti kalimat isim. An berarti kalimat isim. Korban ditirukan korban. Korban kalimat isim. Kenapa? Adanya tanwin. Ismu yurafu bil tanwin. Semua kalimat yang ada tanwin berarti kalimat isim. Korban ditirukan korban. Korban kalimat isim. Kenapa? Tanwin. Alaika terdiri dari berapa kalimat? Dua. Ala dan ka. Ala kalimat huruf apa? Qaf. Huruf qaf apa saja? Min, wa ila, wa an, wa ala. Ka berarti kalimat isim. Tanda di sini berupa ada berapa kalimat isim. Kenapa? Al. Semua kalimat yang ada alnya berarti kalimat isim. Bima terdiri dari berapa kalimat? Dua apa? Bi dengan dua kalimat huruf apa? Ini kalimat karena semua kalimat yang terletak setelah huruf jar itu pasti kalimat isim. Itu nanti dipasang. Siapa dipasang? Oh, tidak nyala mana? Bisa mencari sambil dipasang juga apa-apa. Itu nanti sambil dipasang kardus atau bola yang kecil dipasang di sini. Cara kerja. Contoh dalam kalimat an-nadzafatu minal iman. An-nadzafatu kalimat isim. Kenapa? Ini kalimat al-iman kalimat isim. Kenapa isim? As-sholatu kalimat isim. Kenapa? Khairu kalimat isim. Kenapa? Nabil kalimat an-naum kalimat isim. Tulis sambil bernapas. Nah, dari tadi gak bernapas. Nanti perkiraan sampai jam 10 lebih dahulu. Sampai dulu. Karena saya berharap kepada
tentang bentuk kalimat tasniyah jamak dan irob dasar. Nggak usah banyak-banyak, asalkan rofa nasab jasa minimal sama punya gambaran. Biar surat ketika kelas 1 sama itu tidak gendayapan. Di sini yang tahu nama ibu karakter, saya sekalian anak saya sih. Nama ibu karakter ini siapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ibu karakter ini ibunya sampai. Ibu karakter itu namanya siapa? Itu saya bingung, masa nggak tahu gitu. Nama ini baru namanya, maka namanya itu di bawahnya aja enggak, di bawah di kita alias sengaja dibeli ulang sama nulis. Sama baru menyadari hal itu. Berulang kali ya, tidak bisa membedakan antara an yang huruf jar dan an yang ambil nawasib. Sama kalau mengingat mana yang an yang sebagai ambil nawasib. Ada yang disambang nggak apa-apa Pak. Betul. Kalau anak laki-laki dengan anak perempuan, kalau sampai kedua itu sama. Anak perempuan atau anak laki-laki? Perempuan lah. Dari itu yang anak laki-laki itu 4 hari 4 malam baru nambah. Yang anak perempuan itu cuma 1 malam itu naik pesawat. Yang anak laki-laki naik bis. Ternyata bahwa anak perempuan itu lebih cepat. Ya kan? Itu sama tidak usah melihat sini karena tinggal menontak di atasnya itu.
kalimat isim mufrad. Karena kalimat isim itu ada ma'rifat nakiro, ada isim mufrad tasniyah. Sebelum tentang i'rab harus mengenali tentang isim mufrad tasniyah jamak. Ini bukan asyarun, asyaimun, darbun, alwahidu, dorban, ad-dakhilatu, dafun, dakhilan, al-mansuratu, semua merupakan bentuk isim mufrad. Isim mufrad kalimat yang tidak memiliki arti dua atau lebih dan tidak termasuk asmaul husna. Contoh dalam kalimat an-nadhafatu adalah kalimat yang tidak memiliki arti dua atau lebih dan tidak termasuk asmaul husna. Bisa membaca ini? Apa? An-nadhafatu kalimat. Kenapa? Artinya apa? Kebersihan, bukan dua kebersihan, bukan beberapa kebersihan. An-nadhafatu berarti isim mufrad. Final iman itu kalimat apa? Al-iman kalimat isim. Tandanya apa? Selain al, memasukkan huruf iman. Artinya apa? Iman. Berarti iman mufrad atau tasniyah? Karena artinya hanya satu. Iman. Bukan dua iman, bukan beberapa iman. As-sholatu. Kenapa? Khairun. As-sholatu benar tasniyah jamak. Khairun. Bukan tasniyah jamak. Ini kalimat. Al kalimat. Isim. Tandanya apa? Huruf keempatnya apa? Mufrad tasniyah jamak. Ada yang bisa membaca ini? An kalimat huruf apa? Itu tadi sudah disinggung tentang an yang huruf obat dan an yang huruf nasab. An huruf obat itu memakai ain.
Itu hanya pasal pembiasaan, sama nggak usah bingung terlebih dahulu. Masalahnya banyak sekali yang perlu kita buat bingung. Zakat al-fitri, zakat tanwin ketika bertemu dengan itu di tajwid. Zakatan aslinya. Zakatan kalimat ini menjadi mudhof, menjadi mudhof. Al-fitri kalimat ada yang tahu artinya? Zakatan isim, mufrad tasnya siapa? Mufrad tasnya siapa? Artinya apa? Zakat hanya zakat, bukan dua zakat, bukan beberapa zakat. Kalimat yang tidak memiliki arti dua atau beberapa berarti dia kalimat isim mufrad. Fitri yang mufrad tasnya siapa? An kalimat beberapa nafsi berarti kalimat isim. Mufrad tasnya siapa? Diri saya sendiri, bukan dua diri saya, bukan beberapa diri saya. Usolli fardhu subhi, ini yang dinamakan dengan mudhaf ilaih. Nanti kalau waktu kita memungkinkan, insyaallah kita ada penjelasan tentang mudhaf ilaih. Fardhu itu pasti kalimat isim. Pasti kalimat isim. Usolli fardhu subhi, fardhu kalimat isim. Mufrad tasnya jamak. Subhi kalimat isim. Mufrad tasnya jamak. Mustaqbilal kiblati, mustaqbilan kalimat isim. Mufrad tasnya jamak. Kiblati kalimat isim. Mufrad tasnya jamak. Ditulis masuk. Awak bahasa ngasih.
Fasilitas itu nomor 2. Main bilau bayram empat tujuh. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, bukan orang baik-baik, tapi orang baik. Orang baik-baik itu sekedar baik, tapi orang baik itu orang baik. Kenapa sampai orang tua sampai ngomong dengan sampean? Karena bila mana ibu Adam wa ibu Allah ilami apa mawon? Oh, yang pertama apa? Sodakotin kalimat jariatin. Artinya apa? Sodakotin jariatin. Sodakotin mufrad atau tasnya bersama? Misalkan sudah mengetahui mufradnya jangan itu. Kenapa? Karena kepentingannya untuk i'rab. I'rab nanti ada penjelasannya. Amin. Tapi tidak harus kaya, mungkin ngaji, tapi seberapa pun kayanya sampean, namun berkah, punya apa tetap ngaji. Oke, harus ngaji sholat karena fasadun kafirun alimun mutahatirun wa akbarun. Kerusakan besar itu diakibatkan oleh orang pandai, alimun mutahatirun yang gemar berbuat kerusakan. Dan kerusakan yang lebih besar itu diakibatkan oleh orang bodoh, jahilun, mutanasibun yang gemar beribadah. Makanya sampean ora sah sholat Tuhan ya. Ora sing budi berarti untuk paham. Tapi alhamdulillah orang tersinggung. Yang tidak tertawa berarti tidak paham. Jadi sampean paham. Karena logika awal, nah kita belum tahu itu belajar ngaji. Oke, ngaji. Kalau orang ngomong kota ayat apa tahu, itu sering dijauhkan oleh baik asyai Rasul Hasan. Pertama ilmu. Oh, yang pindah istana kerajaan Batu Bilqis siapa? Ada yang kenal? Saya belum lahir tapi enggak seperti itu konsepnya. Ada yang pernah tahu sejarah itu yang memindah istana Batu Bilqis? Saya pernah mendengar cerita Batu Bilqis yang dipindah istana itu toh. Yang memindah siapa? Namanya itu Asyik Barfaya. Itu orang yang punya ilmu, bukan jin, tapi orang yang mempunyai ilmu. Keutamaan orang berilmu itu sangat banyak. Fa'inna faqihan waqidan mutawafi'an asyaddu ala syaitani min alfi'an. Orang yang faqih, orang yang pandai dalam hal faqih, walaupun satu, itu lebih bisa mengalahkan setan dibanding dengan orang yang gemar beribadah, ahli ibadah jumlahnya 1000. Itu dalam tinggalan gampangan itu lebih baik dibanding orang 1000 orang yang ahli ibadah.
Iki tasnya pun jarang ini. Jarang. Keterukan tasnya itu kalimat yang punya arti dua. Kalimat yang punya arti dua. Akhir kalimat berupa alif nun atau ya nun. Alif nun contohnya isnani. Ya, contohnya apa? Isnani. Yang nun contohnya kalimat rubaini. Al-Mahrubaini Isnani Az-Zaidani Mansurani So'imatani Ilmani Syahraini An-Nasirani Ismani Al-Mahrubaini Syaikhani Ad-Daraini Al-Mansubataini. Semua kalimat tasniyah. Nun dalam isim tasniyah itu sebagai pengganti dari tan. Al-Robatu Ismani. Al-Robatu kalimat isim. Kenapa? Al-Ismani kalimat tasniyah. Usolli fardhu syubhi Rokataini isim tasniyah. Sampai menentukan dan bergerak dengan mufrad atau tasniyah. Ini hanya tentang tasniyah dan mufrad. Ad-dakhilu mufrad. An-nasiratu mufrad. Al-mansubataini tasniyah. As-saimatani tasniyah.
Yakno al-mansubataini dituliskan al-mansubataini al-mubayyinu bisa merasakan perbedaannya al-mansubataini al-mubayyinu al-kharijani bisa melihat. Jamak mudzakkar salim, kalimat yang melingkar tiganya, dan akhir kalimat berupa panggung nun atau yak nun. Kalau tasniyah zaidaini, kalau jamak mudzakkar zaidina. Kemudian al-fatihuna
salim. Isim mufrad sudah, isim tasniah sudah, sekarang jamak mudzakkar salim. Kalimat yang punya arti banyak masih kalimat berupa wawu, nun, ya, nun. Contoh dalam kalimat di bawah ini mana yang merupakan jamak mudzakkar salim? Didengarkan baik-baik, mana yang merupakan jamak mudzakkar salim? Raji'una. Sebentar bro, saya tak mengucapkan. Nanti sampai yang menebak itu mufrad tasniah. Allahumma sholli sholatan. Enggak, sholatan itu kalimat isim apa? Tanwin. Mufrad tasniah jamak. Kamilatan wasallim salaman. Kenapa? Tasniah jamak. Taman. Kalimat tandanya tasniah jamak. Allahumma ij'alni itu asbila setelah wudhu itu. Allahumma ij'alni tawabina berarti kalimat isim. Kenapa isim? Allahumma ij'alni minat tawabina. Tawabina kalimat isim. Kenapa? Selain ada semua kalimat yang terletak setelah huruf jar itu pasti kalimat isim. Min itu termasuk huruf jar. Huruf jar apa saja? Min, minat tawabina waj'alni minal mutatohhirina kalimat isim. Kenapa? Selain hal minal mutatohhirina waj'alni min ibadillah dan jadikanlah saya melibatkan dari golongan hamba-hambamu. Beberapa hambamu yang soleh. Min ibadika as-sholihin kalimat isim. Kenapa? Mufrad tasniah jamak. As-sholihin mufrad tasniah jamak apa? Maka dalam tajwid ketika panjang itu dibaca panjang karena itu nanti berpengaruh terhadap arti. Oke. So, misalkan solihin, solihin kalimat isim. Kenapa? Mufrad tasniah jamak. Solihina kalimat isim. Tasniah jamak. Kalau sampai dibaca solihin berarti ini kalau dibaca solihin berarti itu ada perbedaan arti. Makanya dalam bahasa Al-Quran disuruh untuk membaguskan bacaan dengan tajwid. Sama mudzakkar salim jamak muannas itu diturunkan saja. Sambal yang mufrad tasniah jamak diturunkan dan mufrad tasniah. Maksudnya an-nasiru mufrad tasniah jamak. Al-alamina jamak mudzakkar salim. Ad-dakhilaini
Sama tahu perbedaan IGJ dan UGJ? Kalau UGJ, kalau IGJ, bukan. UGJ itu unit gawat. Kalau IGJ itu unit gawat. Baru tahu kan? Nah itu bedanya. Kalau seriusnya, kalau UGJ itu ada dokter, kalau UGJ itu nggak ada dokter. Setahu saya seperti itu. Maksudnya dokter jaga, dokter itu. Yang itu jelasnya sama dengan HP toh, dicari sendiri. Ambulan, ketika nyala merah, orang yang di dalam pasien, ambulan menyalakan apa namanya sirene. Itu ketika nyala merah, itu membuat pasien sudah meninggal atau masih hidup. Kalau yang warna hijau, soalnya sudah pernah alami. Belum. Ambil nafas bareng-bareng. Ditahan. Tahan, terus, tahan, terus, tahan. Oh. MC itu apa? Ada yang tahu kayak sama dengan MC kuadrat? Ada yang tahu? Itu biasanya kalau dekat sekolah kan ada tulisan itu di jalan. Itu sama nggak pernah lihat. Sama dengan MC pangkat 2 apa ya? Apa? Ada yang tahu itu apa? Apa? Dengar apa Pak? Salah apa Pak? Apa? Itu ada di MC itu apa? Minum kopi juga kan. Jadi sama ingin punya energi yang banyak, minum kopi itu bilangnya seperti itu. Gak usah serius, nanti malam. Semakin serius akan semakin populer. Ini jamak muannas salim. Jamak muannas salim, kalimat yang punya arti banyak, ada kalimat berupa alif dan ta. Muslimatun as-samawatu al-mu'minatu qa'imatun ar-rafi'atu ad-dakhilatu
Ad-dharibatu Mujibatun Al-marfu'atu Jamak muannas salim kalimat berupa alif dan ta digunakan baik-baik. At-tahiyatu kalimat kenapa? Mufradasnya sama. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu tayyibatu lillah. At-tahiyatul kalimat mufradasnya sama. Mubarakatu kalimat mufradasnya sama. Allahumma ya kita Allahu akbar kabiran walhamdu kalimat mufradasnya sama. Billahi itu dari berapa kalimat? Dua. Allahi lam dan lafaz Allah billahi kabiran walhamdulillahi terus katiro itu kalimat kenapa? Tanwin bertemu dengan waktu bacaan tanwinnya tidak tampak. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Aslinya apa? Katsiran kalimat mufradasnya siapa? Katsiran wa subhanallahi bukratan kalimat mufradasnya siapa? Bukratan wa asilan kalimat kenapa isim? Mufradasnya adalah samawati kalimat isim. Mufradasnya adalah terus wal ardo kalimat mufradasnya adalah musliman wa ma ana minal musyrikin kalimat kenapa? Selain tahu ingin ada memasukkan huruf apa itu? Obat apa saja? Musyrikin mufradasnya jamak wa ana minal muslimin kalimat mufradasnya jamak jamak apa? Kalau akad biasanya jam 9 sampai apa? Kegiatan apa saja? Selain datang. Masa sampai semua kesambah? Sampai berdua. Mungkin sampai dan tadi Ustaz Pak Pansu berdua kesini. Kalau ada yang disambang nanti tolong dibilang. Kalau nggak ada yang bilang berarti yo. Dasarnya nanti sampai dibawakan apa? Selain doa loh. Jajan. Siapa yang belum? Masih hidup.
Mana yang jelas kan? Jelas ya. Apa banyak ini tentang sampai setengah 12 ya. Berakhir sampai di sini. Oke. Harapan saya itu sebenarnya tadi sampai tahu tanda umroh dari umroh pasti agama. Harapan saya, estimasi saya, ekspektasi saya. Jadi karena sampai perjalanannya sudah tertekan, tidak ada ngaji seperti itu tidak ada. Tapi sampai bisa tertawa, bisa itu sudah bagus. Karena biasanya tertawa dengan teman yang biasanya namanya di doa itu kelas berapa? Yang biasanya ngaji kelas dikasih kalau bukan itu di tangan orang lain. Kalau kebaikan itu saya. Membahagiakan. Besok sudah lagi atau sudah sampai di sini dong? Besok silakan. Kemarin saya menentukan oleh satu dan Mbak Naya, saya juga ingin mengganggu sampean, mengganggu pikiran. Maka saya ujian ini. Dapat terus menjalani ujian jujur. Minimal saban paham tentang mutasi agama roh mahal roh. Hanya 3 tidak banyak. Tidak banyak. Pesan saya, seberapa pun lelah sampean, seberapa pun marah sampean di sini, satu jangan menyerah. Ketika sampai di rumah dimarahi orang tua, terusan menyerah, terusan mudung, terusan keluar dari rumah, belum, jangan. Kenapa? Ketika sampai marah, terus keluar dari rumah, mudung, minggat, nanti kalau orang tua sampai nggak dicari, itu malu. Ya, itu asal minggat, kita balik itu kan repot. Oke, jadi kita tergantung di sini sampai tetap bertahan. Satu, yang kedua, sambal ada yang pernah pergi ke warung, sambal pernah ke warung, diajak orang tua sampean, bagus. Orang tua sampean pesen makanan makan, adik-adik sampean, mas-mas sampean pesen makanan dan makan, sampai seorang diri tidak makan. Kira-kira sampai ikut kenyang kan? Makanan itu untuk raga, ilmu untuk jiwa, untuk roh. Pun begitu dengan sampean juga sampai teman sampean belajar, teman sampean tekun, teman sampean ngaji, teman sampean mau menghafalkan. Tapi ketika sampean tidak mau menghafalkan, kira-kira sampean ikut pintar betul. Kalau ingin pintar ya harus ngaji.